Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Yuliana Rahmawati dan rekan saya Karisma Dewi Masyitoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pembelajaran. Bab 1 menjelaskan tentang media pembelajaran yang meliputi pengertian, karakteristik, dan urgensinya. Yang pertama ada fenomena aktual. Istilah media pembelajaran sering dipahami berbeda oleh banyak ilmuwan. Media kadang disamakan dengan teknologi, alat peraga, dan sumber belajar. Namun ada juga ilmuwan pendidikan yang menyalahartikan media pembelajaran sebagai istilah lama yang tidak perlu digunakan lagi. Mereka mengatakan bahwa istilah yang perlu digunakan adalah teknologi perkembangan, dan pemahaman tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah keputusan internal dari fakultas-fakultas pendidikan tinggi di Indonesia untuk mengganti nama media pembelajaran menjadi teknologi pembelajaran. Yang kedua ada konsep media pembelajaran. Yang pertama pengertian. Media adalah perantara atau segala bentuk alat yang digunakan untuk proses penyampaian informasi atau pembelajaran. Dan pembelajaran adalah upaya untuk mengelola kejadian peristiwa besar dalam memfasilitasi peserta didik. Yang kedua, istilah yang berkaitan. Sumber belajar dipahami sebagai perangkat, bahan kajian atau materi, peralatan, pengaturan, dan peserta didik yang mana dapat berinteraksi yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memperbaiki kinerja para siswa. Dan ada urgensi media pembelajaran. 1. Meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Tuntutan paradigma baru. 3. Kebutuhan pasar. 4. Visi pendidikan global. Nah, kita akan memasuki pada bab 2, yakni teknologi pembelajaran yang meliputi pengertian, sejarah, dan perbedaan istilah. Yang pertama ada fenomena aktual. Kemajuan teknologi seperti Learning Management System atau LMS, kecerdasan buatan atau AI telah meningkatkan pembelajaran daring yang lebih efektif dan personal. Apa itu teknologi pembelajaran? Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani techne, seni, keterampilan, dan logia, yaitu ilmu atau studi. Secara terminologis, pengetahuan tentang cara membuat sesuatu. Spektor mendefinisikan sebagai penerapan pengetahuan untuk tujuan praktis. Yang pertama, teknologi pembelajaran sebagai media yang merujuk pada alat bantu visual lalu berkembang dengan audio visual. Yang kedua, teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang. Teknologi pembelajaran adalah bidang ilmu yang mempelajari cara pengembangan metode pembelajaran yang efektif, yang meliputi desain instruksional, evaluasi media pembelajaran, dan strategi berbasis teknologi. 3. Teknologi pembelajaran sebagai suatu proses yang pembelajaran melibatkan orang, prosedur, peralatan, dan organisasi untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran. 4. Teknologi pembelajaran dan kawasan bidang ilmu. 5. Teknologi pembelajaran sebagai studi dan praktik etis. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui teknologi yang sesuai. Teknologi pembelajaran versus teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mencakup berbagai lingkungan belajar, sementara teknologi pembelajaran lebih terbatas pada konteks. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 3, yaitu tentang perspektif belajar dan strategi-strategi pembelajaran.
Yang pertama yaitu perspektif belajar. Apa sih perspektif belajar itu? Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena, konsep, atau situasi. Sedangkan belajar merupakan perubahan kemampuan manusia yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perspektif belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perspektif behavioris, yang kedua perspektif kognitif, dan yang ketiga yaitu perspektif konstruktif. Yang pertama yaitu perspektif behavioris. Perspektif behavioris adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan melalui proses mental. Dan yang ketiga, perspektif kognitif. Perspektif kognitif itu memiliki 3 teori, yaitu yang pertama teori medan, dan yang kedua teori konstruksi, dan yang ketiga teori pemrosesan informasi. Selanjutnya yaitu perspektif konstruktif. Perspektif konstruktif mengartikan belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. Yang kedua yaitu kita memasuki strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar agar lebih efektif atau efisien. Strategi pembelajaran yang sering digunakan itu ada 10, yaitu yang pertama metode ceramah, di mana guru itu menyampaikan suatu materi dan siswa itu mendengarkan materi tersebut, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Metode dan teknologi yang digunakan dalam strategi pembelajaran ini itu biasanya menggunakan papan tulis, buku catatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode presentasi. Presentasi adalah penyajian suatu informasi kepada audiens, biasanya menggunakan alat bantu seperti proyektor. Dan yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu metode pembelajaran dengan cara memperagakan atau menunjukkan bagaimana melakukan suatu proses, langkah kerja, dan aktivitas tertentu. Metode demonstrasi ini biasanya media yang digunakan yaitu menampilkan video yang memperlihatkan proses pembelajaran secara langsung. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah strategi pembelajaran yang menghadapkan suatu permasalahan untuk dikaji, dianalisis, dan dipaparkan melalui forum untuk mencapai kesepakatan. Biasanya teknologi yang digunakan yaitu menggunakan laptop dan proyektor. Yang kelima yaitu metode latihan dan praktik. Metode latihan dan praktik adalah strategi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik secara individu untuk mengetahui keterampilan dasar, atau biasanya teknologi dan media yang digunakan yaitu kartu flash, audio, dan aplikasi online. Yang keenam, metode tutorial. Metode tutorial adalah suatu strategi pembelajaran mandiri yang menyediakan informasi secara bertahap untuk menyajikan konsep atau satuan pelajaran. Media atau teknologi yang bisa digunakan yaitu bahan cetak. Dan yang ketujuh, metode kooperatif. Metode ini merupakan strategi pengelompokan di mana peserta didik bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Media dan teknologi yang bisa digunakan itu visual seperti diagram dan grafik. Kedelapan, metode simulasi. Metode simulasi itu bisa didefinisikan sebagai strategi yang menggunakan situasi tiruan untuk menyampaikan pembelajaran. Media dan teknologi yang bisa digunakan itu seperti kamera dan video. Yang kesembilan yaitu metode permainan. Metode permainan itu dimana guru itu memberikan suatu permainan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan dalam situasi yang menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu metode inquiry. Apa sih metode inquiry itu? Metode inquiry itu bisa dinamakan penemuan. Inquiry adalah strategi pembelajaran yang menempatkan pertanyaan, pandangan, dan observasi peserta didik sebagai fokus utamanya. Jadi kesimpulannya, perspektif belajar itu dibagi menjadi 3, yaitu perspektif behavioris, perspektif kognitif, dan perspektif konstruktif. Kalau strategi pembelajaran itu ada 10, yaitu yang pertama metode ceramah, yaitu yang
Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode presentasi, yang ketiga demonstrasi, yang keempat diskusi, dan yang kelima latihan dan praktik, dan yang keenam tutorial, dan yang ketujuh pembelajaran kooperatif, dan yang ke-8 simulasi, dan yang ke-9 permainan, dan yang terakhir yaitu metode inquiry. Dengan menggunakan media dan teknologi itu bisa mendukung efektivitas pembelajaran dengan meningkatkan interaksi dan pemahaman. Selanjutnya bab 4 yaitu pembahasan tentang model-model pengembangan media dan teknologi. Yang pertama yaitu model. Apa sih model itu? Model itu bisa dibilang sebagai cetak biru atau panduan yang membantu kita dalam merancang sesuatu secara sistematis. Dalam dunia pembelajaran, metode ini membantu kita untuk membuat media atau teknologi yang efektif supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan itu proses bikin sesuatu jadi lebih menarik. Jadi kalau kita bicara soal pengembangan media dan teknologi pembelajaran, berarti kita merancang, membuat, menguji, dan memperbaiki media pembelajaran supaya lebih efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya model-model pengembangan. Ada beberapa model pengembangan yang bisa kita pakai dalam merancang suatu media dan teknologi pembelajaran. Beberapa model yang sering digunakan yaitu yang pertama model Asur. Apa sih model Asur itu? Model ini digunakan untuk merancang pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan 6 langkah, yaitu yang pertama analisis learners, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik. Jadi kenali dulu siapa yang bakal belajar dan seperti apa gaya belajarnya. Kedua yaitu state objective, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Dan yang ketiga yaitu select methods, media dan materials. Pilih metode, media dan materi yang sesuai. Dan yang keempat yaitu utilis media dan materials. Gunakan media dan materi yang sudah dipilih tadi dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu require learner participation, yaitu bikin pembelajaran interaktif, siswa lebih aktif. Dan yang keenam yaitu evaluate dan revise, yaitu evaluasi hasilnya dan lakukan perbaikan kalau masih kurang efektif. Dan yang kedua yaitu model PIE. Model ini lebih sederhana, ada 3 langkah saja. Yang pertama planning, merencanakan dulu, mulai dari analisis kebutuhan sampai strategi pembelajaran. Yang kedua implementation, pelaksanaan atau terapkan media pembelajarannya. Dan yang ketiga evaluation, yaitu lihat hasil apakah media tersebut lebih efektif atau perlu diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu model tip. Model ini lebih fokus ke bagaimana teknologi itu bisa ke dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua pilih teknologi yang cocok, misalnya pakai video interaktif atau aplikasi edukasi. Dan yang ketiga terapkan teknologi tersebut dalam pembelajaran. Dan yang terakhir evaluasi, apakah teknologi ini benar-benar membantu siswa atau tidak. Dan yang terakhir model CAI. Model CAI itu model assisted instruction. Ini lebih berbasis ke komputer, jadi pembelajaran bisa lebih interaktif dan seru. Bentuknya bisa macam-macam, seperti yang pertama yaitu tutorial, di mana guru itu menyediakan materi ajar dalam bentuk teks, gambar, atau video. Dan yang kedua drill and practice, latihan soal interaktif yang bisa diulang-ulang. Dan yang ketiga simulasi yang bikin pembelajaran lebih nyata, misalnya seperti simulasi eksperimen sains. Yang terakhir yaitu games, belajar dengan main agar tidak bosan. Jadi kesimpulannya yaitu model pengembangan membantu membuat pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5, yaitu mengenai bahan cetak. Apa sih bahan cetak itu? Bahan cetak itu merupakan media pembelajaran yang dicetak di atas kertas atau bahan lain untuk menyampaikan informasi kepada pembelajar. Bahan cetak ini seperti buku, modul, brosur, pamflet, dan bahan ajar lainnya.
Jenis-jenis bahan cetak itu mencakup berbagai beragam jenis, yaitu yang pertama seperti buku teks, modul, lalu buku kerja, majalah ilmiah, komik, dan lain sebagainya. C. Pengembangan bahan cetak. Tahap analisis dalam pengembangan bahan cetak melibatkan identifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau kompetensi inti. Selain itu dilakukan juga analisis terhadap topik dan subtopik yang terdapat dalam buku relevan sebelumnya. Buku teks adalah panduan belajar yang dirancang sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang berisi konten yang harus dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Modul pembelajaran merupakan satuan kecil pembelajaran yang mandiri, dirancang supaya peserta didik dapat belajar mandiri dengan bantuan minimal. Ada lembar kerja siswa atau mahasiswa, bisa disebut LKS atau LKM, yaitu bahan pembelajaran cetak berisi tugas, petunjuk belajar, dan prosedur. Yang berikutnya ada handout. Handout adalah informasi cetak garis untuk mendukung perkuliahan. Ini adalah sumber pembelajaran berbasis kertas yang berisi intisari pembahasan, pertanyaan atau masalah, dan tugas. Ada artikel mencakup karya tulis ilmiah seperti makalah, jurnal, dan manuskrip. Yang berikutnya ada surat kabar atau koran. Surat kabar adalah publikasi berkala yang berisi berita umum atau khusus, dicetak dan didistribusikan 1-2 kali sehari. Surat kabar ini tidak menggunakan cover dan sering digunakan sebagai bahan ajar dalam bentuk clipping. Ada poster dan komik. Poster adalah karya seni atau desain grafis, gambar huruf pada kertas besar, dan komik adalah gambar statis disusun membentuk alur cerita, dicetak di kertas, dilengkapi dengan gambar dan teks. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.